Tapi kalau sejauh ini Mbak kan sekarang masih ngajar juga di Kemlu dan pasti sering juga ke situ ketemu para diplomat, bahkan mungkin ada yang seniornya Daru atau juniornya Daru mungkin. Suka ini nggak Mbak Dina dengar mereka suka ngebahas ini kok gimana ya, ada yang aneh atau apa bla 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 gitu, suka dengar itu nggak di antara teman-temannya itu? Iya, memang ada dugaan. Justru yang lebih senior yang lebih banyak bertanya. Kalau yang junior cenderung lebih menutup diri. Yang seumuran dia maksudnya, itu cenderung menutup diri. Jadi ya harus lebih hati-hati. Diplomat itu soalnya mau nggak mau ya, di antara mereka itu lingkarnya kan kecil. Pegawainya juga nggak banyak ya. Jadi kalau ada yang muncul apa ya, terlalu banyak omong nih gitu kan, nah itu malah jadi nggak enak. Oke. Ya berarti kan semua diplomat penuh risiko ya, meskipun tingkatannya beda-beda tentu ya. Seperti contohnya Jetro kemarin kan sebenarnya dia kalau kayak saya baca-baca dan informasi saya dapat kan sebenarnya bagiannya administrasi itu dia, bukan bagian ngumpulin informasi yang rawan kan. Beda. Sebetulnya itu. Nah, kira-kira Mbak Dina, kenapa ya sampai kayak Jetro juga tiba-tiba dan orang menjadi target? Saya nyebut target, mungkin kalau salah dikoreksi lah, tapi ditarget oleh siapa orang yang mungkin tidak bertanggung jawab atau mengincar apanya sampai ditembak kira-kira? Iya, ada dua faktor. Kita mungkin nggak tahu ya bahwa sistem keuangan kita untuk diplomat itu tidak seperti yang kita bayangkan. Satu, ada yang namanya sekarang itu tunjangan rumah. Kalau dulu bilangnya tunjangan rumah, artinya misalnya dia dikasih ya misalnya 1 juta gitu ya, satu bulan misalnya gitu, 1 juta 1 bulan. Nah kalau dia punya uang lebih dia bisa nambahin. Waktu namanya tunjangan rumah. Tapi kalau sekarang namanya fasilitas rumah. Artinya suka nggak suka lo harus di situ. Kamu harus di situ karena disediakannya di situ. Dan kita tahu dengan pengetatan anggaran apalagi ya, itu memang dana yang tersedia nggak banyak. Artinya konsekuensinya bisa dibayangkan, rumah yang dituju itu bisa jadi di daerah yang memang kurang aman gitu. Kalau orang bilang kayak Bronx lah gitu kan gitu. Jadi nah itu satu. Kemudian yang kedua, kita itu diplomat kan selalu berurusan dengan mata uang yang berbeda nih transaksinya. Kita ngitung APBN pakai rupiah. Makanya ada yang kalau penempatannya apa mata uang kita jadi lebih kuat seneng tuh. Tapi kalau yang mata uangnya jadi jatuh, nah itu di situ akhirnya supaya operasional itu tidak terkompromikan. Ada loh diplomat yang sampai harus membawa cash dari Indonesia, miliaran rupiah jatah untuk 1 tahun, nanti ditukarkan di money changer, dibawa fisik loh. Jadi kita juga jangan membayangkan dia hanya urusan pribadi, bisa jadi dia memang ditugaskan untuk mengambil gitu kan, misalnya dari ATM atau apa, dan orang kan melihat polanya. Itu jadi ya hal-hal yang sifatnya administratif begitu kita mungkin nggak tahu ya, tapi kenyataannya itu terjadi di bagian dari kehidupan diplomat ya, dan kanselerai. Kanselerai itu orang yang ngurus administrasi, jadi memang beda rankingnya ya, beda. Beda ranking, beda pekerjaan, dan ini juga beda. Saya punya penyambutan apa penghormatan yang ketika Jetro dengan Arya Daru. Ini Mbak, mulainya seperti apa Mbak? Jangan diambil dulu Mbak kalau gitu. Pemirsa, kemana-mana kita akan lanjutkan lagi. Usai jeda, tetap di One on One. Ya, terima kasih pemirsa, masih bersama saya di One on One. Saya masih akan lanjut dengan Mbak Dina. Mbak, tadi saya tanya sebelumnya adalah ini Jetro sama Arya Daru, dua bagian berbeda tapi sama-sama diplomat, tapi dua-duanya sama-sama berakhir tragis. Di kantornya sendiri di Kemenlu dapat penyambutan yang berbeda. Saya bukan membanding-bandingkan tentang si Jetro sama Aryanya ya, dua-duanya pasti nggak menginginkan gitu keluarganya. Tetapi kenapa Menlu kalau saya lihatnya secara kasat mata beda ya? Kalau Mbak sendiri ngeliatnya kenapa Mbak? Bahkan di antara diplomat itu ada yang terang-terangan bilang, maaf ya yang Mas Jetro itu bukan diplomat, tapi kanselerai.
Jadi ada yang saklek banget ya bilang bahwa kalau kamu bukan diangkat sebagai diplomat maka nggak bisa disebut sebagai diplomat karena pelatihannya juga beda gitu. Jadi kalau kanselara itu, jadi gini bayanginnya tuh ya, kalau kita punya kedutaan atau bahkan konjen gitu ya, konsul, itu kan seperti rumahnya bangsa Indonesia di sana gitu. Kayak kita bikin negara baru walaupun cuma lebih kecil ya. Jadi seluruh rumah tanggaan itu lengkap tuh unsurnya. Nah, yang dianggap sebagai wajahnya buat Indonesia itu yang statusnya tadi diplomat. Itu. Nah, itu ada rankingnya tuh. Ranking dalam diplomasi. Jadi misalnya tempo hari kan waktu ada perdebatan soal kok kita nggak punya duta besar di Amerika gitu kan. Kalau mungkin ada yang pernah nonton kan, saya juga bilang soalnya kalau kita diplomat tertingginya duta besar itu kosong, negara lain tuh nggak akan bisa respect ke kita karena mereka ngeliatnya ranking. Itu. Jadi kalau duta besar itu udah ranking paling tinggi ya. Kalau dia cuma minister counselor atau minister tuh nggak dianggap gitu. Apalagi kanselernya dia nggak bisa masuk ke ruang perundingan atau baca dokumen itu nggak boleh. Oke, berarti ada yang ini ya. Kalau ngeliat itu berarti sebenarnya di dalam sendiri ada dalam tanda kutip gejolak ya soal yang ini udah resmi diplomat karena mau berangkat ke Finlandia kan. Berangkat kan sebagai diplomat kan. Berangkat sebagai diplomat. Yang satunya sementara ada yang saklek ini bukan diplomat itu, tapi kita tidak membahas itunya lah. Anggap aja dua-duanya Kemenlu gitu. Tetap dua-duanya sebenarnya orang penting di Kemlu ya. Cuman pertanyaannya kenapa berbeda? Apa yang satu ini yang si Kemenlu berusaha untuk menghindari atau bagaimana ya? Oh, saya nggak mau spekulasi soal itu, nggak tahu juga ya alasannya apa. Tanya Pak Menlu. Terakhir sih Pak Menlu hanya yang saya tahu sih Pak Menlu itu hanya akhirnya mendukung untuk diungkap dan sebagainya gitu. Meskipun ya setelah kita kritik mungkinnya bahasanya, kita ngasih masukan aja ketika Setro begitu cepatnya langsung respon usut tuntas bla 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 gitu kan. Tapi begitu Arya Daru sama-sama berstatement tapi mungkin gerakannya berbeda gitu. Ketika Arya Daru kan waktu itu mengatakan kami menyerahkan ke aparat untuk bla bla, bukan usut tuntas sebagainya. Tujuannya pasti sama kan, tapi secara bahasa kan kekuatannya berbeda. Kekuatannya beda. Ya kan? Memang posisi Menlu jadi sangat penting di sini. Terus terang kalau saya bilangnya janggal lah kalau Menlu tuh nggak terkesan antusias untuk mengusut. Karena walaupun misalnya kita tidak bicarakan, itu tetap di dalam hati orang pasti bertanya-tanya. Dan ada satu hal yang menggantung gitu di antara para diplomat yang lain. Ini sebenarnya dapat perhatian nggak sih gitu? Itu ada, pertanyaan itu ada, saya tahu persis ada. Dan seperti saya bilang, yang bisa menugaskan kepada para seniornya itu untuk coba dibuka semua catatannya, dia mengerjakan apa, relasi dia dengan teman satu timnya juga seperti apa, itu kan hanya Menlu. Betul. Kalau level yang di bawahnya kan nggak punya kuasa untuk bilang. Maksudnya secara tata kramanya tuh di Kemlu sangat ini soalnya ya. Mereka itu kalau bukan atasannya yang memerintahkan itu pekewoh lah ya gitu. Jadi memang Pak Menlu yang mestinya bisa memberi perhatian lebih ya Pak ya.